Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas multimedia pembelajaran, di sini saya Yola Septaloka dari Pendidikan Matematika kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan multimedia pembelajaran. Yang mana di sini terdapat pengertian dari multimedia pembelajaran, ada komponen dari multimedia pembelajaran, ada manfaat multimedia, dan pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya. Baiklah, yang pertama itu pengertian dari multimedia pembelajaran. Terbagi menjadi dua, yaitu makna dari multimedia sebelum tahun 1980 dan makna multimedia setelah tahun 1980. Makna multimedia sebelum tahun 1980 ini merupakan kumpulan bagian peralatan media yang berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pembelajaran, misalnya tulisan, grafik, gambar, yang terdapat dalam kertas karton yang ditempel ke dinding. Makna multimedia setelah tahun 1980 ini merupakan penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencangkup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Selanjutnya, multimedia pembelajaran ini terdapat manfaat dari multimedia tersebut. Manfaat yang pertama yaitu menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia. Bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tubuh, tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, memperbesar benda kecil yang tidak tertangkap oleh mata atau memperkecil benda yang besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga itu merupakan tempat privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan belajar saat kebutuhan muncul dan belajar tanpa terikat waktu. Yang keempat, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Selanjutnya terdapat komponen dari multimedia. Komponen yang pertama yaitu audio ataupun suara, yang ketiga video ataupun gambar, yang ketiga teks, yang keempat itu ada grafis, foto, dan gambar, dan yang terakhir itu ada animasi. Selanjutnya, pembagian multimedia berdasarkan penyajiannya. Pembagian multimedia berdasarkan penyajian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier ini merupakan multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sedangkan multimedia interaktif merupakan multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Multimedia interaktif ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, multimedia interaktif non-linier dan multimedia interaktif hierarki. Multimedia interaktif non-linier merupakan pemakai memiliki pemilihan, tetapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sedangkan multimedia interaktif hierarki memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi yang manapun. Selanjutnya, terdapat strategi penyajian multimedia interaktif. Yang pertama, drills. Yang kedua itu tutorial. Yang ketiga, simulasi. Yang keempat, games. Selanjutnya terdapat karakteristik multimedia interaktif. Yang pertama yaitu harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami.
Yang kedua, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri sendiri. Selanjutnya, interaktivitas memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media, dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan pada layar, ataupun bentuk yang lainnya. Selanjutnya, bersifat mandiri dalam artian produk tersebut dijalani berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dari segi konten didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak, dan statisnya model media konvensional. Selanjutnya terdapat level interaktivitas. Level yang pertama, hypermap, respon feedback, drag and drop, kontrol game, dan kontrol simulasi. Yang kedua itu ada navigasi halaman, kontrol menu atau link, dan yang terakhir ada navigasi video, navigasi audio, dan kontrol animasi. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.